Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf banget, Jumat saya lupa, beneran lupa kalau itu sebenarnya harus ada bonus untuk Virgo. Untung Virgo tuh nggak pada cerewet nanyain Virgo mana gitu ya. Mungkin asupannya udah cukup ya, dari Senin sampai Rebo dapat readingan mulu, jadi udah cukup ya. Tapi karena memang jadwalnya Virgo mendapatkan bonus reading juga di Jumat dan itu nggak kejadian, jadi saya buat di hari Sabtu ini. So, semoga kalian mau nonton ya. Semoga kalian mau nonton. Oke, untuk bacaan kali ini gini. Saya kan memang punya guru gitar ya. Dan kemarin itu dia ngajarin saya, nih ada lagu yang gampang nih Mbak Lucy gitu. Lagunya What's Going On. What's Going On, tau gak sih lagu itu? And I said hey yeah, gitu. Gampang banget itu gitarnya, gampang banget. Gitarannya gampang, nyanyinya susah. Tapi dari lagu tersebut itu menimbulkan ide bagi saya untuk bikin bacaan bonus untuk Virgo tentang hal itu. What's going on Virgo? Apa yang sedang terjadi di hidupnya Virgo? Beberapa Virgo yang nonton video-video sebelumnya setuju dengan saya secara pribadi, secara beneran Virgo, sampai ada yang nggak percaya nanyain, Mbak Lucy Virgo? Iya, ya ampun, dia masih pasti anak baru tuh ya. Anak baru yang baru nonton channel ini. Iya, saya Virgo, look. Saya pakai kaos Virgo bahkan. Oke, so ya, saya Virgo. What's going on Virgo? Ada apa sih di dalam hidupnya Virgo? Karena beberapa dari kalian setuju dengan apa yang saya alami sebagai Virgo, bahwa bulan Oktober itu kok jungkir balik banget gitu kan. Dan harapannya di bulan November lebih baik lagi. Harapan. Oke, so saya akan bacakan pertama pakai Oracle card duluan, dan ini kita jadikan landasan apa sih yang sedang kita alami sebenarnya. Waduh, bagus, sungguh ini bagus. Spiritual growth. Virgo yang lagi kacau, mau kacaunya dalam bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan atau kehidupan apalah-apalah ya. Ini bagus banget pesannya, spiritual growth. Jadi sebenarnya segala kebimbangan, segala kegalauan, segala yang kita lagi hadapi itu ada hubungannya dengan kedewasaan atau pertumbuhan dari spiritualitas kita masing-masing gitu. Ini ya kalau yang resonate, karena tidak semua Virgo tentu saja resonate ya. Spiritual growth itu menandakan bahwa kita nggak bisa hanya berada di posisi yang sekarang. Tetap harus ada perkembangannya, tetap harus ada kemajuannya, tetap harus ada naik kelasnya gitu. Secara spiritual, jadi bukan secara benar-benar kayak naik kelas ya, lagi belajar terus naik kelas, bukan kayak gitu. Ini secara dalam tanda kutip ya, spiritual growth yang memungkinkan kalian itu benar-benar mengerti kehidupan kalian tuh seperti apa, untuk apa purpose-nya, atau untuk apa gunanya kita sebagai Virgo di dunia ini. Benar-benar hal yang luar biasa yang membuat kita itu nyadar nanti arah hidup kita tuh mau kemana gitu. Terutama untuk kalian yang masih 20-an, 30-an, 40-an gitu. Kalau yang udah 50-an kayak saya mah, mungkin kita udah mulai banyak-banyak zikir ya. Karena kayak waktunya sudah dekat. Kayak gitu ya. Oke, tapi kita kan nggak pernah tahu sampai seberapa lama umur kita. By the way, Baswe, ibu saya, mama saya aja tuh umurnya udah 80-an. 82. Ya, udah. Kalau saya ngelihat mama saya, rasanya capek. Saya yang capek sendiri ngelihat beliau gitu kan. Tapi dengan begitu kita nggak pernah tahu sih ya Kak, sampai kapan sih umur kita. Apalagi kalau kalian yang mempunyai mamah umurnya sama seperti mama saya gitu. Sama seperti orang tua kita yang masih seumur itu dan masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia ini. Nah, purpose-nya tuh harus ada. Eh,
kesempatan yang diberikan itu harus ada gunanya gitu. Nggak bisa kita tuh kayak ya udahlah jalanin aja bodo amat gitu. Nggak bisa, kita tuh harus ada gunanya di dunia ini gitu. Jadi kayak setelah kita meninggalkan dunia ini, jadi ada yang ditinggalin gitu. Jadi ada yang oh si A itu begini ya dulu ya gitu-gini gitu-gitu ya. Pokoknya terutama untuk orang-orang yang dekat di hati kita. Kalau orang yang biasa-biasa aja mungkin kita akan terlupakan setelah kita tidak ada lagi, begitu ya. So, purpose dari readingan ini dan pertanyaan what's going on Virgo itu dijawab dengan spiritual growth. Bagus. In a way bagus, tapi kita lihat kartu-kartu yang selanjutnya. Ini tidak akan saya buka secara terbalik. Kalaupun ada yang terbalik, saya baca secara tidak terbalik. Oke. Belum udah chaos. Tapi kemudian oke. Lebih oke lagi. Lebih oke lagi. Wow, emang sih ya kalau spiritual growth itu bener-bener lah ya, dahsyat dah. Nah, ditutup dengan agak sedikit tidak oke. Oke, so seperti saya bilang, kartu pertamanya aja udah chaos ya, Five of Wands. Jadi kekeosan, kekacauan, ke apalah itu namanya yang ada di hidup Virgo itu, purpose-nya atau gunanya adalah untuk itu tadi, spiritual growth, pertumbuhan secara spiritual. Ini bisa terjadi bukan untuk hal yang buruk, terutama jika Virgo menyadari bahwa apa yang chaos di dalam kehidupannya itu memang menuntut untuk dibenahi, menuntut untuk dibetulin. Apalagi untuk kalian yang berada di lingkungan yang ternyata tidak sebaik apa yang kalian lihat dengan mata kita, mata secara manusiawi. Karena ternyata begitu didalami, begitu kita mengerti sepenuhnya, itu tidak sebaik itu gitu, tidak semanis yang terlihat. Ada banyak hal yang bikin chaos di kehidupan kalian, kehidupannya Virgo, dan itu menuntut kita para Virgo untuk memperbaiki. Ingat, memperbaiki siapa? Diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Enggak ngurusin lah perbaikan hidup orang lain. Kenapa ya? Orang lain kan punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya kali kita juga yang harus memperbaiki. Enggak. Kita sendiri bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Nih tubuh kita, nih dunia kita, nih hidup kita. Itu yang kita perbaiki gitu. Kalaupun ada chaos, nggak usah dicampur adukin dengan orang-orang yang berhasil masuk ke dalam kehidupan kalian and then bikin chaos. Lah kan kalian sendiri yang membawa orang-orang itu masuk ke dalam kehidupan kalian in the first place, dari pertamanya. So nggak ada kita bisa nyalahin orang lain atau kita mau merubah orang lain supaya seperti apa yang kita mau. Nggak bisa. Kita bisa merubah cara pandang kita kepada orang lain. Kita bisa merubah hidup kita seperti yang kita mau. Kita sendiri yang bisa merubahnya. Tidak ada orang lain yang bisa merubah kita, sama seperti kita tidak bisa merubah orang lain. So kekeosan ini bukan dalam konotasi yang jelek, tapi justru yang sebaliknya. Ini membawa kita pada kesadaran ada yang perlu diperbaiki ya Virgo. Ada Four of Wands. Untuk hal percintaannya Virgo, sebenarnya ini bisa dibawa ke jenjang berikutnya. Tapi tentu saja jika orang yang bersama kalian adalah orang yang benar-benar memang diberikan untuk kalian, dalam arti dia tidak toksik, dia tidak memberikan dampak negatif ke kehidupan kalian, ini bisa diteruskan. Coba Virgo lihat beberapa kasus yang beredar di sekitar kita lewat media-media yang kita lihat ya, yang cowok ngelindes ceweknya sampai begitu meninggoy, yang cowok menghabisi yang cewek, something like that, atau sebaliknya yang cewek menghabisi yang cowok, ada yang kayak gitu juga. Itu tuh berarti sebenarnya orang tersebut sudah membiarkan yang toksik itu masuk ke dalam kehidupannya dan akhirnya mengacaukan semuanya. Jadi sebenarnya untuk percintaannya Virgo, karena ini cupah ya,
Ini ada pengantin dua di tengah. Ini pengantin loh. Gambarnya kalian bisa lihat nggak? Ini pengantin di bawah cupah. Pengantin yang sedang mengadakan sebuah ritual pernikahan gitu ya. Sebuah acara pernikahan. Four of Wands itu tentang itu gambarnya. Tapi secara makna yang ada di balik itu adalah ketika kalian diberikan jalan untuk bersama-sama dengan seseorang nih, kalau hubungannya percintaan ya percintaan lah ya, atau hubungan bisnis ya berarti seseorang yang berhubungan dengan kalian secara bisnis gitu. Ketika kalian diberi jalan oleh semesta, oleh Sang Pencipta seperti itu, bisakah kalian membawa diri kalian ke arah yang lebih baik itu? Atau kalian malah nggak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, jadi kayak ya gimana nanti, atau membiarkan orang tersebut berlaku seenaknya di dunia kita hanya karena kita ngerasa kan dia pasangan kita, bla bla bla. Enggak lah. Kalau yang toksik mendingan nggak usah sampai ke sini ya. Kalau kalian tidak berada di hubungan yang jelek, bisa diteruskan. Tapi kalau kalian sudah tahu hubungannya tidak akan bisa diteruskan, ya berhenti. Oke. Kemudian ada Queen of Pentacles, ini bagus juga, dimana kondisi keuangan yang mungkin tadinya ada di bawah ini, terus sekarang berada di posisi yang mulai ada peningkatan. So, itu kalau keuangan, karir keuangan dan bisnis, karena Pentacles tentang keuangan. Tapi secara general kalau kita nggak ngomongin itu aja, ini posisi dimana kalian sudah mulai mengambil tanggung jawab kalian untuk kemudian kalian pelihara tanggung jawab tersebut dan melakukan bagian kalian untuk kehidupan kalian masing-masing gitu. Mengambil bagian apa yang memang harus kalian lakukan, apa yang memang harus kalian perjuangkan, itu yang udah mulai kalian ambil gitu. Dan jangan dibiarkan aja kemana-mana, nanti jadi chaos. Dan kartu di tengahnya bahkan lebih bagus lagi ketika ada Ten of Cups. Ketika semua yang kalian inginkan akan terpenuhi. Tentu saja berdasarkan spiritual growth yang tadi jadi kartu pertama di Oracle card sebagai pesan untuk kalian, ini sudah jalan. Ini sudah terjadi, baru pemenuhannya ada. Kalau masih ongoing ya udah, ya ongoing juga. Kalau masih sedang berlangsung ya sedang berlangsung aja. Tapi kalau kalian diem aja, macet melakukan segala sesuatunya, ya macet juga. Bagaimana mau menerima pemenuhan ini kalau kalian macet melakukannya, atau udah mulai bosen atau putus asa. Oke. Ini sampai di kartu di tengah. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Beberapa dari kalian apakah mengalami hal yang sama dengan saya ketika berada di satu situasi atau di satu satu situasi lah begitu, yang tadinya baik-baik saja karena kalian mengikuti rules-nya. Tapi begitu kalian mengikuti hal tersebut dan kalian merasa, Virgo kan suka gitu ya, kayaknya nggak bener nih, salah. Terus kalian mulai menarik diri, situasinya langsung berubah total. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ini saya ngomongnya secara general ya. Jadi ada di sebuah situasi yang tadinya baik-baik saja, ya. Tiba-tiba karena kalian ngikut arus gitu. Tapi tiba-tiba kalian berhenti dan ngelihat bahwa ini kayaknya arahnya salah nih. Terus kalian berhenti. Nah, ketika kalian berhenti dan kalian melihat mulai banyak kekacauan di situ ternyata. Oke. Kalau kalian mengerti apa yang saya omong, mungkin kalian mengalaminya juga, boleh tulis komentar. Kalau nggak, kita lanjutin aja. Oke. Kartu yang selanjutnya ada Ace of Pentacles. Dari tadi di Queen of Pentacles, sekarang ada Ace of Pentacles. Jadi what's going on Virgo, yang ternyata terjadi sebenarnya akan ada hal baik dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan kalian. Akan ada hal baru yang akan diberikan kepada kalian. Namun tentu saja kalian harus sudah siap dengan itu, dengan cara yaitu tadi spiritual growth, ketika kalian bertumbuh menjadi pribadi yang sesungguhnya, sebenar-benarnya kalian, sebaik-baiknya kalian, dan ini akan didapatkan. Oke.
Ada The Lovers juga, memang percintaan kan juga sebenarnya bagus, percintaan. Tapi The Lovers bukan cuma ngomongin tentang percintaan atau soulmate atau apalah itu namanya, tapi ini juga bicara tentang partnership, tentang pilihan. Pilihan kalian menentukan partnership tersebut atau hubungan tersebut. Pilihan kalian pada yang benar bukan yang salah. Partnership dalam hal apapun, bukan cuma percintaan tapi juga pekerjaan, karir, pertemanan dan lain sebagainya. Ketika kalian tahu kalian berada di posisi yang enak karena selama ini kalian hanya mengikuti arus seperti yang saya bilang tadi, dan ketika kalian berhenti dan tahu bahwa arusnya membawa kalian ke arah yang salah, kemudian kalian memutuskan untuk mengambil arah yang lain, dan ternyata yang sekitar kalian mulai tidak sejalan dengan kalian gitu. Itu adalah pilihan. So ya, The Lovers juga merupakan choice atau pilihan, option, pilihan yang bisa kalian pilih atau kalian tinggalkan. Tapi iya, kalau dalam hal karir, keuangan dan bisnis ada yang cocok dengan kalian, begitu juga tentang percintaan. Oke. Nah, kartu yang selanjutnya atau kartu ketujuh ini juga merupakan sebuah warning lah ya untuk kalian. Di Seven of Swords, ada memang yang terlalu serakah, ingin mendapatkan semuanya gitu. Either si Virgo atau orang yang dealing dengan Virgo. This is vice versa ya, energinya bisa dua-duanya. Ada yang terlalu ingin mengambil semuanya sehingga lupa berbagi, bahkan lupa ngajak yang lain juga gitu. Jadi mau menang sendiri, mau dapat menangnya sendiri sehingga yang lain tertinggal. So untuk kalian yang berada di posisi ini, ingat, kalian ada karena orang-orang sekitar kalian. Sebenarnya seperti itu. Walaupun dari depan saya bilang ya kita nggak bisa membenahi orang, harus kita sendiri yang bertanggung jawab. Iya benar. Tapi kita kan hidup secara sosial bersama dengan orang banyak gitu. Kita nggak perlu ngerubah orang, kita nggak perlu ngurusi urusan orang, tapi dengan adanya kita seharusnya sekitar kita juga terikut gitu. Jadi memang saling membantu, saling mensupport, saling, segalanya tuh saling. Kalau itu tidak terjadi, either kalian yang begitu kepada orang lain atau orang lain yang begitu sama kalian, ya harmonisasinya jadi kacau balau. Makanya tadi disebutin dari pertama spiritual growth. Ini nih pertanda ada yang greedy, ada yang kepengennya ngambil semuanya tapi banyak yang tertinggal karena emang belum kapasitasnya untuk ngambil semua gitu. Jadi sebenarnya itu bicara tentang mawas diri. Beberapa kesempatan untuk Virgo memang untuk Virgo, tapi kalau kalian ngambil semua-muanya sendiri sampai ngelupain orang lain ya nggak bagus juga. Itu ya Virgo ya. Oke. Beberapa dari ini aja ya. Oceanic Tarot aja saya buka. Ini nggak panjang-panjang nih Virgo, namanya juga bonus. Oke. Ding. Virgo. Four of Swords, recovery atau sembuh atau menjadi lebih baik gitu ya dari apa yang sudah dialami sebelumnya. Jadi recovery, menuju kesembuhan begitu. Change, perubahan, tentu saja. Eight of Cups, perubahan dari tadi udah diomongin ya. Perubahan itu sangat diperlukan, terutama perubahan ke arah yang lebih baik tentu saja. Dan ada juga opportunity, kesempatan, ada Page of Pentacles. Opportunity juga udah disebutkan tadi, opsi, kesempatan udah disebutkan tadi. Jadi memang ini hanya penegasan aja bahwa kalau dibalikin lagi dengan pertanyaan pertama, what's going on Virgo, yaitu yang terjadi pertumbuhan spiritual Virgo. Tentu saja nggak semua resonate ya. Pertumbuhan spiritual Virgo yang membawa Virgo kepada keadaan yang mungkin tidak enak, yang mungkin chaos, yang mungkin acak-adul. Tapi kalau kalian jalani dengan benar, kalian diem, terus lihat situasi sebenarnya dengan kepala jernih, dan ya udah let it be aja. Ada yang begini atau yang begitu,
bodo amat, yang penting kalian tetap lurus melakukan hal yang terbaik, melakukan segala kebaikan untuk diri kalian dan sekitar kalian, itu yang paling penting. Ya Virgo ya. Oke, so sekian bacaannya. Enggak, belum. Pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Udah ada yang protes tuh, "Wih, belum selesai Mbak Lucy ya?" Yes, ya, jawabannya yes. Ada pilihan, yes. Ada kesempatan, yes. Ada itu. Dan dari penutupnya dari Archangel Message saja ya, penutupnya. Healthy lifestyle. Nggak usah dibacalah di bawahnya, saya tahu ini tentang apa. Katanya hidupnya harus sehat. Tapi sehat satu orang dengan yang lainnya beda-beda. Ya, itu yang harus dimengerti. Tapi yang jelas, hidup sehat itu bikin kita badannya enak, pikirannya juga enak, dan tidur secukupnya. Nggak usah terlalu mikirin segitunya ya, sampai yang susah-susah dipikirin juga. Oke, so my dear Virgo, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Sekian bacaan bonusnya di minggu ini. Kita ketemu lagi hari Senin untuk weekly reading. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.